Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial atau video materi lah ya. Di kelas pemrograman web 2 masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk di video ke-8 ya. Kita akan membahas PHP lagi nih. Tapi agak dalam tentang fungsi if dan fungsi looping. Itu ya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan 8 ini. Ini dasar if dan dasar looping ini kita perlu pelajari sebelum kita masuk ke database nih. Nanti ada data yang perlu kita looping, juga ada perhitungan nilai yang perlu kita pakai fungsi if kan gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sana kita perlu juga dasar if dan looping gitu ya. Oke, kita coba mulai aja untuk pembahasan video ke-8 ini. Seperti biasa, jangan lupa examnya dibuka dan start Apache juga MySQL-nya. Selanjutnya kita buka folder htdoc ya. Folder htdoc, lalu kita buka folder pemrograman webnya dan kita bikin file baru namanya pertemuan8.php. Jadi bukan lagi HTML, tapi sekarang kita bikinnya .php seperti ini. Oke, kita buka aja filenya. Oke, sama seperti pertemuan ke-7, kita tag PHP dimulai dengan ini, kurung siku tanda tanya PHP ya. Dan diakhiri dengan tanda tanya kurung siku seperti ini. Lalu ini sih sama seperti kemarin ya. Yang echo ini juga echo variabel ini sama. Jadi kita masih bisa copy dari yang pertemuan 7 ya. Ini echo biasa, lalu ini tipe data, bukan tipe data, variabel atau data sementara lah yang kita bikin. Diawali dengan dolar kalau variabel itu. Dan semua sintak PHP diakhiri dengan titik koma. Oke, sekarang kita mulai dengan if yang pertama nih. If yang pertama itu adalah kita ingin melakukan pengecekan terhadap sebuah data. Kita punya datanya ini kan A ya, A besar seperti ini. Kita akan melakukan pengecekan apakah jika var underscore char ini sama dengan A kecil gitu ya. Ketika dia betul A kecil, maka akan di echo atau dicetak karakternya A. Tapi jika tidak, else itu jika tidak akan dicetak bukan A. Perlu diketahui, kita A kecil dan A besar dalam pemrograman itu berbeda ya. Jadi ini harusnya akan menghasilkan bukan A. Gitu. Nanti kita coba hasilnya deh. Selanjutnya ini kita coba buat tentang apakah str_post adalah apakah dalam jika di var underscore string ini mengandung kata-kata teks gitu ya. Mengandung kata-kata teks. Jika ya, maka akan dicetak mengandung teks. Jika tidak, else ya. Tidak mengandung teks. Kayak gitu. Ini melakukan pengecekannya. Selanjutnya, if yang ketiga, kita akan mencoba ngecek sebuah angka. Jadi kalau if yang ini tuh hanya sebuah karakter, satu karakter aja. Kalau if kedua itu adalah apakah dalam sebuah teks itu atau dalam sebuah string itu mengandung sebuah kata-kata gitu. Di sini kita pakai teks atau kita menggunakan ini. Bisa kita ganti seperti ini. Kayak gitu ya. Sedangkan di if yang ketiga, kita ingin mengecek sebuah angka. Di sini possibility-nya ada 3. Kalau angka itu biasanya lebih besar dari sekian, ini dari 20 ya contohnya. Lebih kecil dari 20 atau sama dengan 20. Jadi
possibility ada 3. Jadi if lebih dari 20, else if kurang dari 20, atau yang lainnya itu pasti sama dengan 20 kayak gitu. Nanti kita coba juga ditukar-tukar hasilnya. Ini if yang keempat gitu ya. If yang keempat itu kita siapa tahu pengen mendapatkan atau pengen melihat apakah angka itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Itu bisa menggunakan ini mod ya. Persen tuh dalam aritmatika itu disebutnya mod atau sisa bagi. Jika sebuah angka dibagi 2 atau dimodkan 2, sisa baginya adalah 0, maka bilangan itu adalah genap. Tapi jika bilangan sebuah angka dibagi 2 dan sisanya tidak sama dengan 0, bisa jadi 1, bisa jadi berapa gitu ya, itu bisa disebut bilangan ganjil. Nah, ini if yang keempat itu tentang sebuah bilangan genap ganjil lah, atau kita pakai operator mod itu sisa bagi. Kalau if yang selanjutnya kita melihat boolean ya. Boolean itu yang tadi true atau false ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita coba print yang true, maka akan menghasilkan 1. Tapi kalau false itu tidak ada apa-apanya, kosong aja. Maka melakukan pengecekannya adalah atau if-nya, jikanya gitu ya. Langsung saja jika var boolean gitu ya. Jika ada isinya gitu, maka dia akan menghasilkan true. Jika kosong gitu ya, kayak kemarin, kita akan menghasilkannya hasilnya false kayak gitu. Ini untuk fungsi if ya, atau pengecekan. Kita coba dulu aja deh sebelum kita masuk ke fungsi looping. Seperti biasa, looping adalah localhost, pemrograman web ya, terus pertemuan 8.php. Nah, ini untuk fungsi if-nya ya, ini sih masih sama. Kita lihat lagi fungsi if-nya ini apakah ini A besar ya, itu sama dengan A kecil. Dia akan menjawab bukan A. Dia tidak mengenal si ini A besar A kecil itu berbeda menurut dia. Kalau kita ganti jadi A-nya A besar gitu ya. Kita coba save lalu refresh lagi. Dia mengatakan iya gitu kan. Iya A gitu ya. Nah, jadi dalam pemrograman A besar dan A kecil tuh dianggap berbeda gitu. Jadi kalau mau ini B, ini pun harus ini B kecil gitu. Jadi harus benar-benar persis sama, maka baru bisa disebut sama dengan gitu. Nah, ini iya. Kalau B-nya kita jadikan besar, bukan. Jadi dalam pemrograman seperti itu ya. Yang kedua ini, mengandung ini atau tidak mengandung ini gitu kan ya. Ternyata mengandung. Kalau kita mengandungnya adalah ini spasi gitu ya, masih enggak, masih mengandung. Tapi kalau kita spasinya dijadikan 2 kali, apakah bisa masih mengandung? Tidak. Jadi ya harus sama persis juga di sini. Kalau di sini spasinya 1 ya 1 saja spasinya, maka baru bisa dibilang mengandung. Oke, mengandung ini. Oke, selanjutnya kita punya ini angka nih. Apakah si angkanya itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Dia dijawabnya adalah sama dengan 20. Karena angkanya memang 20. Kita coba jadi 21. Seharusnya lebih dari 20, betul. Kita ganti 19. Harusnya dia kurang dari 20, betul. Kayak gitu. Yang selanjutnya ini pun bilangan genap ganjil, karena tadi 19, maka disebutnya bilangan ganjil. Kalau kita ganti lagi jadi 20 di atas, harusnya jadinya bilangan genap. Ini masih bilangan ganjil ya. Oh, ini lebih dari harusnya. Oh, sama dengan 0. Oh, salah. Sama dengan. Oh, ini var double. Sorry, yang diganti itu var double ini nih. Kita jadi var number aja deh yang dicek. Nah, harusnya adalah bilangan genap 20 ya.
sedangkan yang ini langsung aja hasilnya true. Kalau kita false kan, maka hasilnya false. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang fungsi looping. Fungsi looping yang paling mudah adalah menggunakan for. For kita akan loopingkan, misalkan mengulangi dari mulai 0 gitu ya, sampai kurang dari 5 gitu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan ditambahnya 1, plusnya 1, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang dari sama dengan ya, berarti 5 tetap disebut. Kita akan coba print si angkanya, i-nya di print atau dicetak atau di echo. Hasilnya adalah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita cuma pengen sampai 4, itu bisa dua cara. Dengan menggunakan operator kurang dari 5, artinya adalah 5 tidak masuk ya. Kita coba refresh dengan 0, 1, 2, 3, 4, atau kurang dari sama dengan 4. Kita simpan, kita refresh. Sama aja. Jadi bisa menggunakan beberapa hal, mau kurang dari sama dengan 4 atau kurang dari 5. Itu akan menghasilkan angkanya sampai angka 4. Atau bisa jadi mulainya dari 1, bukan dari 0. Kita tinggal ubah i pertamanya menjadi 1, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Ini karena angkanya di print, angkanya dicetak, jadi muncul terus. Jadi dia akan mengulangi tergantung mulainya berapa, sampainya berapa, dan ininya nih, operatornya apakah menanjak atau menurun. Seperti itu. Sedangkan for yang kedua itu mulainya dari 10, J-nya dari 10 sampai J lebih besar dari sama dengan 5, lalu dikurangi 1, jadi 10, 9, 8, 7. Maka hasilnya adalah seperti ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Karena 5-nya masih dibawa sama dengan. Kalau ininya tidak dibawa 5-nya, maka dia akan berhenti di angka 6. Nah, seperti ini. 10, 9, 8. Atau lebih besar sama dengan 6 kayak gini. Gitu. Sama aja ini, sama aja. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan selain for ya, untuk pengulangan tuh kita bisa menggunakan while. Jadi kita definisikan dulu dimulainya tuh dari 1. Ya, K-nya sama dengan 1. Akan berakhir jika gitu kan, K-nya kurang dari sama dengan 5. Tapi di sini si K-nya itu ditambahin 1, 1, 1. Gitu. Ini mirip yang atas sebenarnya. Cuman penulisannya kalau ini pakai for, kalau ini pakai while. Kita coba refresh. Ya sama sih, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau tidak ada angka 5-nya bisa seperti ini. Nah ini. Kalau pengen ada 5-nya pakai sama dengan kayak gini. Jadi di sini definisikannya sama seperti ini. Terus sampai berapanya pun sama seperti ini ya. Ini 1, ini 1. Ini kurang dari sama dengan misalkan. Ini pun kurang sama dengan 5. Ini plus, nah di sini plus-plusnya di sini. Atau kita bisa kayak gini sih, K sama dengan K plus 2, dolar K plus 2. Nah gini, bisa juga seperti ini. Kita coba refresh, jadi 135 saja, jadi namanya 222 kayak gitu. Atau naikin jadi 10 gitu ya. Nah ini 13579 kayak gitu. Itu sih untuk pertemuan 8 ya. Jadi kita sudah belajar fungsi if ini, pengecekan dari semua variabel. Juga kita belajar looping naik, looping turun menggunakan for ya. Ini for. Sedangkan ini do while gitu. While do, lebih tepatnya while do. Keunggulannya adalah di sini. Di sini kita bisa custom pengen berapa kenaikan gitu. Tapi ini kalau tidak ada kenaikan ya, ini kita hapus. Dia akan infinite looping istilahnya tuh. Dia akan mengulang terus. Tuh, satu terus, tidak akan berhenti. Ini error sebenarnya harusnya. Jadi kita stop aja. Karena dia sebenarnya
infinite looping gagal gitu, karena dia tidak punya kondisi stopnya. Kita harus kasih kondisi stop seperti ini supaya dia berhenti. Makanya tadi dia satu terus karena dia tidak menemukan endingnya di mana. Itu bisa menyebabkan crash sebetulnya. Bisa dibilang nanti rusak si scriptnya. Makanya harus ada plusnya di sini nih, supaya angkanya berhenti. Oke, paling itu aja dari saya untuk pertemuan 8. Jadi persiapan sebelum kita bikin aplikasi yang mengambil dari database ya, karena kita perlu looping ini untuk mengambil data dari database-nya, juga perlu fungsi if untuk pengecekan-pengecekannya. Oke, saya akhiri aja video kali ini. Kita akan berjumpa di video berikutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pertama, terima kasih.